Selamat pagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kami dari Gereja Katolik Paroki 1 Yesus Mojokerto. Saya Romo Peneduh Titia Cahya Utama bersama dengan Mbak Ika Puji Lestari, Katekis Paroki. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil pada hari Minggu Biasa ke-22. Injil diambil dari Injil Markus bab 7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari Ika, hari ini kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa tadi? Karena murid-muridnya tidak membasuh tangan sebelum makan. Peraturan tentang najis dan yang tidak najis dalam kitab Imamat bab 11 sampai 26 sudah dikatakan di sana. Tetapi orang-orang Farisi yang memang ingin berusaha hidup lebih baik dengan jalan melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan dengan membuat peraturan-peraturan tambahan, itulah yang membuat mereka semakin menjauhkan dirinya dari hal-hal yang sebenarnya juga perlu untuk diperhatikan. Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dari apa yang tertulis dan yang menjadi perintah dari adat istiadat manusia. Kerap kali kita di Indonesia ini banyak adat istiadat yang membatasi kita untuk bergaul. Yang jelas dilarang untuk memberi salam kepada orang yang yang bukan muslimnya, beda agama dan sebagainya. Sedangkan kita di dalam Injil tadi justru Tuhan Yesus
mengecam ya, tindakan-tindakan yang semakin membatasi manusia untuk berbuat baik. Dari pengalaman Mbak Ika pada hari ini, apa yang Mbak Ika alami tentang bergaul dengan orang-orang yang di luar agama kita dan mengajarkan kerjasama dengan mereka? Tolong ceritakan. Baik Romo, terima kasih. Tadi pagi kami bekerja sama dengan Kelenteng, jadi wihara agama Buddha, kemudian juga dengan orang Islam. Jadi kami mengadakan vaksinasi massal. Jadi kami memberikan judul vaksinasi kebinekaan. Jadi maksudnya adalah kebinekaan itu berbeda-beda agama, tetapi kami bersatu padu untuk supaya Kota Mojokerto ini menjadi sehat. Begitu Romo. Terus kemudian kami juga tidak membatasi siapa saja yang boleh ikut vaksin. Jadi semuanya itu adalah untuk umum. Jadi kami tidak memandang itu adalah warga kota maupun warga luar kota. Kemudian kami juga tidak memandang bahwa itu agama Katolik, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Kami tidak memandang itu. Tetapi semuanya bersatu padu di dalam kegiatan vaksinasi kebinekaan tadi pagi. Puji Tuhan, tadi vaksinasi berjalan dengan lancar. Kami juga bekerja sama dengan Banser dan Ansor yang berada di dekat situ. Kemudian tuan rumah Masjid Raudatul Jannah tadi juga kiainya, ketua takmirnya juga bersikap terbuka terhadap kami. Jadi tidak ada perbedaan. Kami pun salaman, kalau misalnya kan agama yang lain biasanya kalau salaman begini saja. Tapi kami tadi sudah begini. Jadi kan sudah tidak menganggap bahwa perbedaan itu ada gitu. Tetapi bahwa kami menganggap sebuah kebinekaan berbeda-beda agama tetapi tetap menjadi satu. Jadi tujuan kami untuk melaksanakan vaksinasi tadi, kami sudah sepakat dari awal tidak ada perbedaan apapun. Jadi pada waktu kami rapat pun kami tidak membahas ini dari ini, tidak. Tetapi kami bersatu padu, berkumpul menjadi satu untuk memajukan kesehatan Kota Mojokerto. Baik, terima kasih Mbak Ika. Itulah salah satu kenyataan konkret bahwasanya kalau sekat-sekat perbedaan-perbedaan yang berbau adat istiadat, perintah-perintah manusiawi itu bisa disingkirkan untuk lebih fokus pada hal yang lebih penting, maka terjadi sesuatu yang indah. Tuhan Yesus melalui Injil pada hari ini mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi maksud dari kehendak Allah. Yang jelas, hukum Taurat merupakan kehendak Allah, tetapi bukan saja yang tertulis, tetapi apa yang dituju oleh hukum Taurat itulah yang harus menjadi juga fokus dari hidup beriman kita. Itu bagaimana kita semakin mencintai Allah dan juga semakin mencintai sesama kita. Mencintai Allah tetapi semakin membuat kita terpisah dari sesama kita, khususnya mereka yang menderita, mereka yang tersingkir. Itu justru bukanlah penghayatan keagamaan yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga tidak takut disebut sebagai sahabat para pendosa, karena memang seorang tabib datang untuk menyembuhkan orang, mencari orang yang sakit. Tuhan Yesus pun juga tidak takut untuk membangkitkan orang yang lumpuh pada hari Sabat, karena yang dikehendaki oleh Allah bukanlah yang jahat, yang dikehendaki Allah adalah untuk menghidupkan orang. Demikian juga mari kita mohon dalam situasi COVID ini supaya kita pun juga berani berbebas dari hal-hal yang lahiriah yang seolah-olah membuat kita
merasa sebagai orang yang suci. Justru kita kehilangan sesuatu yang penting, yaitu melakukan tindakan cinta, peduli kepada sesama, berani berkorban seperti Mbak Eka ini tadi mulai dari beberapa hari ya. Setelah dulu dari gereja kita mengadakan vaksin bersama dengan Kunteng dan juga gereja-gereja yang lain, tadi dengan lintas agama bersama dengan masjid. Semoga kebaikan seperti ini semakin dapat memuliakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Demikian juga bagi saudara beriman, semoga kisah kecil ini ya, menjadi penyemangat bagi kita untuk berani menghayati kehidupan keagamaan kita menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan memberkati. Amin.